Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama-sama saudara-saudara. Datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Di rumah sudah siap membuka Alkitabnya saudara-saudara? Saya harap saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada hari ini, yang ada di Cirebon, di Kuningan, yang ada di mana-mana tempat, silakan saudara-saudara buka Alkitabmu bersama dengan saya untuk kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang masih bertalian dengan tentang terobosan saudara. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua atau yang ketiga. Kita akan baca ayat 17 penutup dari kitab 2 Petrus ini saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 17, 18. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita membaca ayat ini, maka saudara-saudara kita akan melihat perikop yang dari pasal yang ketiga itu saudara-saudaraku, bercerita tentang keadaan manusia pada saat itu. Manusia sudah tidak lagi menghiraukan yang namanya Tuhan, saudara-saudara. Mereka telah melupakan Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Hidupnya tidak karuan lagi. Sehingga dalam ayat penutup atau kata-kata penutup daripada Petrus ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup untuk mengalami sebuah terobosan dalam hidup ini, saudara-saudara. Dikatakan tadi bahwa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ya, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini khotbah atau tema kita pada hari ini, jangan menjadi Kristen anak-anak. Menjadi Kristen anak-anak tidak akan menjadi sebuah terobosan dalam dirinya. Menjadi Kristen kanak-kanak, dia tidak akan mengalami yang namanya terobosan-terobosan dalam dirinya, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, untuk kita hidup menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ada dua hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita harus bertumbuh secara rohani. Karena Kristen, ya, kanak-kanak tidak dapat melakukan pekerjaan Kristen secara dewasa. Sekali lagi, kita harus bertumbuh secara rohani karena Kristen kanak-kanak tidak akan dapat melakukan pekerjaan Kristen secara dewasa atau orang dewasa. Tanpa kita mengalami suatu proses ya kehidupan yang naik atau naik tingkat atau naik level, saudara-saudaraku. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kehidupan yang penuh keterobosan. Bagaimana kita harus mengalami terobosan? Harus hidup. Harus naik tingkat dalam hidup ini. Kita tidak terus menjadi orang Kristen yang kanak-kanak. Yang anak-anak. Yang tidak ngerti apa-apa. Kita dari hari ke hari harus terus bertumbuh. Terus bertumbuh dan terus bertumbuh, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang cara langsung melihat atau menyaksikan live streaming kita ini. Mari kita belajar satu hal, menjadi dewasa dalam Tuhan, supaya terjadi satu terobosan-terobosan dalam diri kita. Tanpa itu saudara-saudaraku, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya terobosan dalam hidup ini. Kita akan terus tetap menjadi kanak-kanak. Dan tahukah saudara, kanak-kanak itu, dia tidak bisa melakukan pekerjaan orang dewasa dalam hidup ini. Hanya orang-orang dewasalah yang mampu dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa dalam hidup ini, saudara.
Saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu kita harus menjadi orang Kristen yang rohani. Harus menjadi lahir baru dalam hidup ini, saudara-saudara. Tanpa kelahiran baru dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami terobosan dalam hidup ini. Saudara-saudara mungkin dengar cerita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga di situ tentang percakapan dengan Nikodemus. Ketika dia datang malam hari kepada Yesus, ya. Dia menjumpai Yesus pada malam hari. Dan Yesus memberikan perumpamaan kepada dia. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan sorga atau masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang yang melayani Tuhan pada saat itu. Tetapi kehidupannya tidak pernah berubah. Mendatangi Yesus dan Yesus berkata secara mentemplak dia, saudara-saudara. Atau menghajar dia dengan kata-kata. Engkau harus lahir baru. Ada dialog yang cukup panjang di situ. Bagaimana saya bisa lahir baru? Apa maksudnya lahir baru itu? Apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya? Oh bukan demikian kata Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu cerita itu. Ayat yang ketiga dari pasal 3 ini dalam Injil Yohanes ini saudara-saudaraku. Dikatakan begini, saya bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang ketiga atau salah satu saudara menemukan ayat bacakan buat kita. Silakan, Yohanes pasal 3. Ayat yang ketiga. Ya, ya. Yesus menjawab. Melihat kerajaan Allah itu saudara-saudaraku harus melalui satu proses yang namanya apa saudara? Lahir baru. Harus melalui satu proses lahir baru saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita harus lahir baru. Itulah sebabnya penekanan tertinggi terbesar dalam pembacaan kita Injil Yohanes pasal 3 ini saudara-saudaraku. Tentang bagaimana seorang pemimpin besar bernama Nikodemus ini saudara. Dia harus lahir baru dalam hidupnya. Kita belum sebanding dengan kehidupan daripada seorang yang bernama Nikodemus ini. Kita masih jemaat awam, kita masih pelayan Tuhan yang biasa-biasa. Nikodemus ini seorang pemimpin besar loh saudara. Dia seorang tokoh yang dikagumi, dihormati dan dikenal banyak orang. Tetapi dia ada kekurangan dalam dirinya. Alkitab mengatakan dia belum lahir baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau belajar satu hal. Biarkan hidup kita ini menjadi hidup yang dewasa. Ya, hidup yang penuh, hidup rohani. Kita harus diperbarui dari hari ke hari. Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua berkata begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudaraku, satu proses kehidupan ini, satu sirkulasi kehidupan ini saudara harus berada dalam diri kita. Dikatakan dalam Alkitab, kita harus menjadi bayi rohani, bertumbuh step demi step. Ya. Nehemia mulai dari 0 hari sampai sekarang, ya. Sampai sekarang dia bertumbuh. Kenapa dia bertumbuh, saudara-saudara? Apa yang menyebabkan Nehemia bertumbuh? Dikasih nutrisi, dikasih makanan oleh papa mamanya, dikasih susu oleh papa mamanya. Dia bertumbuh menjadi Nehemia yang menuju kepada remaja. Itulah suatu proses, siklus kehidupan saudara-saudaraku yang harus dilewati oleh setiap orang. Dan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen? Seorang yang bertumbuh dalam Tuhan harus melalui satu proses. Kalau kita berkata kita harus menjadi bayi rohani dulu dari awal. Tetapi jangan terus menjadi bayi rohani saudara-saudaraku. Karena bayi rohani itu hanya bisa makan itu dari susu-susu yang murni. Ada saatnya kita harus melewati
Suatu proses dari minum susu menjadi bubur. Dari bubur menjadi makanan yang keras. Ada saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang lembut. Ada saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang sedikit agak menyentuh. Ada saatnya kita harus mendengar firman Tuhan yang saatnya menemplak kita. Dan kita harus terima itu. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah tumbuh kalau kita tidak mendengarkan firman. Saudara tidak akan pernah bertumbuh secara sempurna kalau saudara tidak berakar dalam firman Allah. Bagaimana terjadi suatu terobosan baru dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudaraku, bisa bertumbuh itu melalui satu proses yang baik. Saudara-saudara, sudah tahu pohon kurma di Arab sana kalau ditanam, saudara-saudara, dia gali ke bawah, saudara. Dia gali ke bawah, baru dia tanam di atas pasir. Kemudian dia letakkan batu di atas pasir itu. Karena kalau dia tidak letakkan batu, saudara-saudara, kemungkinan besar itu pohon tercabut oleh angin keras. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh para petani kurma pada saat itu. Dia mengambil batu besar dan dia meletakkan biji kurma itu di bawah batu itu, saudara-saudara. Dengan demikian, ketika pohon itu bertumbuh, dia akan menancapkan akarnya ke dalam, saudara. Semakin dia melawan ke atas, mendorong ke atas, semakin dia menancapkan akarnya ke bawah. Dan pada akhirnya, ketika badai kehidupan datang dalam hidupnya, pohon itu tidak akan pernah roboh atau tumbang oleh karena cuaca dan iklim yang ada. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita juga sebagai orang Kristen, ada kalanya satu saat kita diperhadapkan sebuah masalah hidup ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini, saudara-saudaraku? Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kalau kita tidak mau berakar dalam Tuhan, mustahil kita bisa bertumbuh, mustahil kita bisa kuat menghadapi cobaan itu. Kalau saudara tidak melalui suatu proses kehidupan. Dan itulah sebabnya Allah rindu kita. Supaya melalui satu proses itu, kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Ada suatu terobosan-terobosan terjadi dalam diri kita. Ketika kita melewati setiap badai cobaan dalam hidup ini, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak boleh hidup berada pada posisi bayi rohani terus. Harus ada pertumbuhan, harus ada peningkatan. Ya, dari hari ke hari. Seorang bayi itu harus diperhatikan bagaimana dia bertumbuh. Ya, hari pertama dia naik nggak? Berat badannya. Dia naik berat badan oleh karena ada nutrisi-nutrisi yang masuk di dalam tubuhnya. Sehingga melalui satu proses ini, saudara-saudaraku, dia bisa bertumbuh dengan baik. Ya, saya baru lahir cucu saya 3 hari yang lalu. Saya lihat lucu sekali, saudara. Ya, gemas lihatnya. Kak Golda sudah melewati itu. Dan Kak Farel, ya, dia melewati itu. Om baru lihat sekarang. Saya lihat bayinya. Mukanya kata orang kayak opanya. Tapi saya lihat mah kayak papanya. Dan opungnya sudah. Opung laki-lakinya. Gemas sekali sudah. Saudara-saudara. Orang tuanya memperhatikan. Bagaimana dia harus dikasih asupan ya. Sudah harus kasih susu yang murni. Supaya dia bisa bertumbuh. Nah dari proses 1 hari, 2 hari, 3 hari ini. Ada gak perkembangan? Kan dilihat. Saudara. Nanti sebulan, mungkin berapa hari pergi ke dokter cek. Ada gak peningkatan dari 0 hari sampai ke sekian hari itu ada gak pertambahan berat badannya. Dari situlah baru ambil kesimpulan. Ini anak ini bertumbuh atau tidak. Bapak Ibu, kita bisa bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kalau kita berakar dalam Tuhan. Bagaimana kita berakar dalam Tuhan? Harus hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, harus setia dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa bertumbuh. Hanya itu kuncinya, tidak ada yang lain saudara-saudaraku. Di luar itu kita tidak akan bertumbuh secara sempurna. Tumbuh tapi tidak sempurna saudara. Tapi melalui satu proses kehidupan yang perlu kita lewati satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama. Bagaimana harus kita lakukan dalam hidup ini supaya kita tidak menjadi bayi rohani terus-menerus. Bagaimana kalau kita menjadi bayi rohani terus? Tidak akan terjadi satu terobosan dalam diri kita. Kita akan terus ya bayi terus. Ya mainnya bayi. Ya kesukaannya, mainannya anak-anak. Kita tidak akan pernah ada peningkatan dalam diri kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan kita harus terus bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh terus. Dari hari ke hari saudara. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 tadi dikatakan begini saudara.
Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, pertumbuhan rohani kita ini tidak ditentukan pada hari ini saja. Tapi Alkitab mengatakan kita harus bertumbuh dari hari ke hari. Ya, terus menerus. Harus bertumbuh, nggak boleh stop. Kalau stop apa yang terjadi? Rohani kita mati. Ya, saya punya tanaman ini. Kalau saya nggak siram 2 hari, dia punya daun mulai layu. Jadi saya harus siram. Kenapa dia harus disiram? Supaya ada nutrisinya yang dia ambil sari dari ya tanah-tanah yang ada, humus yang ada di situ. Baru dia bisa bertumbuh. Saudara-saudara, tanaman aja bisa layu kalau tidak dikasih air. Bagaimana dengan rohani kita yang perlu kita sirami terus? Lewat apa saudara-saudara? Lewat firman Tuhan. Yang kita baca, kita dengar, kita praktekkan dalam diri kita. Itu akan menjadi nutrisi rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar terus menerus. Belajar itu tidak harus berhenti ketika kita sudah dewasa. Belajar itu dari 0 hari sampai kita mati, kita harus belajar terus menerus. Di dalam Tuhan pun demikian. Kita harus terus menerus ya, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Harus terus menerus. Bukan ada jeda waktunya, enggak ada sudah. Di dalam kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, kita harus terus menerus, continue di dalam melakukannya, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kehidupan kita harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hati di dalam hidup ini, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran baru ini, ada satu guru mengatakan kepada muridnya, saudara-saudara. Ya, ini sebuah ilustrasi yang perlu kita renungkan. Seorang guru ya bertanya kepada muridnya tentang kelahiran baru dan pertobatan, saudara. Dikatakan begini, apa perbedaan antara lahir baru dan pertobatan? Kata seorang guru, atau tanya seorang guru kepada murid-muridnya di kelasnya, saudara-saudara. Seorang anak mengancungkan tangan dan berkata begini, saudara-saudara. Ya, dia menjawab, seorang murid menjawabnya. Lahir baru berarti bahwa kehidupan yang baru telah masuk ke dalam dirinya. Ini lahir baru. Kehidupan baru telah masuk ke dalam dirinya atau diri seseorang. Lalu sedangkan pertobatan, kata anak ini, ya, berarti bahwa kehidupan yang baru itu keluar dan menjadi nyata di dalam kehidupannya. Ini jawaban anak kecil, saudara. Setelah ditanyakan oleh gurunya kepada murid-muridnya, apa perbedaan lahir baru itu dan pertobatan? Dia jawab demikian, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban kita hari ini tentang kelahiran baru itu apa, saudara, dalam hidup ini? Itu tergantung daripada pemahaman kita masing-masing. Apa menjadi pemahaman kita, itu yang menjadi dasar kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang datang dalam diri kita. Bapak Ibu, biarlah hari ini kita menjawab setiap pertanyaan itu dari diri kita masing-masing. Sebagai komitmen kita dengan Tuhan dalam pembaruan hidup kita. Di dalam pertumbuhan rohani kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berani terobos. Ya, menerobos setiap kehidupan ini. Menjadi sesuatu yang mendobrak setiap penghalang-penghalang dalam diri kita. Jika kita bertumbuh dalam Tuhan. Tidak ada hal lain yang mampu menghalangi kita. Anak-anak Tuhan yang hidup bergaul sama Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lain yang mampu menghalangi kita. Untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam hidup ini. Kecuali satu. Kita harus setia. Terus menerus hidup di dalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan bukan kepada yang lainnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini yang menjadi dasar kita bersama-sama pada pagi hari ini. Yang kedua dan yang terakhir, saudara-saudara. Bahwa Kristen kanak-kanak itu tidak dapat memakai hal-hal rohani yang dalam
Dia tidak akan dapat memakai hal-hal rohani yang dalam, saudara-saudara. Dia tidak akan mengerti. Jika saya menanyakan kepada Nehemia hal-hal yang bersifat, ya, yang bersifat dewasa, dia tidak akan tahu menjawabnya. Saudara. Dia tidak akan mungkin menjawabnya. Demikian pula dengan Kristen kanak-kanak, saudara. Kristen kanak-kanak tidak akan dapat mengenal Tuhan dengan sempurna. Tidak akan mungkin. Kolose pasal pertama ayat 19 berkata begini, saudara-saudaraku. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia itu siapa? Di dalam dia orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Disitulah kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya. Bagaimana kita bisa, apa yang Tuhan rindukan dalam diri kita itu bisa berkenan dan bisa tinggal dalam diri kita. Harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan kita yang sangat menentukan bagaimana Allah bisa berdiam dalam diri kita. Kedewasaan rohani kita yang menentukan Allah bisa masuk atau tidak dalam diri kita. Saudara-saudaraku, umur manusia, kedewasaan secara umur manusia itu tidak menentukan kita untuk dewasa dalam Tuhan. Ada orang yang muda, ya, tapi jauh lebih dewasa daripada orang tua yang secara umur dia dewasa. Tetapi kedewasaan dia secara rohani jauh lebih tinggi anak muda ini, saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, jadilah, ya, teladan bagi orang-orang yang dewasa. Jadilah contoh dan teladan dalam perilaku, dalam hidupmu, kata Paulus kepada Timotius, supaya engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah komitmen, saudara-saudaraku, yang Tuhan rindukan bagi seseorang. Allah sangat berkenan dan sangat menghargai setiap orang yang mau berubah dalam hidup ini. Allah siap untuk merubah seseorang menjadi penerobos dalam hidup ini. Kembali kepada kehidupan daripada Nikodemus, saudara-saudara. Dia sudah dewasa secara fisik. Umurnya mungkin sudah berumur. Tetapi secara rohani dia belum dewasa. Jadi sekali lagi saya mau katakan begini bagi kita. Umur itu tidak menentukan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Umur tidak menentukan kita apa kita dewasa atau tidak di dalam Tuhan. Umur bisa ditentukan ketika kita bisa mau bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang terakhir buat kita. Kristen kanak-kanak itu sukar membedakan hal yang menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Dia sukar membedakannya. Dia sulit membedakannya. Kecuali dia bertumbuh dalam Tuhan. Ibrani 5, mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 5. Ini ayat yang terakhir buat kita. Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Satu perikop daripada Ibrani ini, penutup dari kitab Ibrani ini, saudara-saudaraku. Dikatakan begini, peringatan supaya jangan murtad. Kita baca bersama-sama ayat ini. Mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15, ayat 14. Mari, 3, 2, 1. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab, terus. Ya, terus. Sebab, ayat 14. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, camkan ini baik-baik. Bahwa kedewasaan rohani itu sangat ditentukan dari nutrisi yang kita terima setiap hari. Ya. Kalau kita terima nutrisi-nutrisi yang negatif dalam diri kita, akan terpola di dalam pikiran kita ini. Kalau saudara diisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif terus-terus, saudara-saudara, itu yang akan mempengaruhi hati dan jiwa kita dari hari ke hari.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing dengarkan ini. Jangan pernah diisi pikiran kita dengan hal-hal yang kotor, yang najis, supaya tidak mencemari pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang dewasa yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani itu ketika kita mengisi pikiran kita dengan segala nutrisi-nutrisi rohani yang dapat membangun sehingga kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, saudara-saudara. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Kita tidak akan menjadi orang dewasa yang kuat dalam Tuhan untuk menerobos kehidupan ini. Menjadi terobosan-terobosan dalam diri kita. Tidak akan mungkin itu terjadi kalau pikiran-pikiran kita masih tercemari oleh hal-hal yang kotor dan yang najis. Sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang Kristen yang dewasa, bukan Kristen kanak-kanak lagi. Amin. Menjadi Kristen yang dewasa supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menerobos setiap persoalan masalah dalam hidup kita. Tidak akan terjadi terobosan dalam diri kita kalau hidup kita masih dikuasai oleh hawa nafsu yang kita peroleh, yang kita miliki setiap hari, yang kita pakai setiap hari dalam hati kita. Ya, kita bergaul dengan dia akan terus tercemari hidup ini, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita mulai hari ini dan seterusnya sampai Yesus datang, kita tetap hidup terus di dalam firman Allah. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang dewasa yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan kita lewat pribadi kita, lewat hidup kita masing-masing. Sehingga Tuhan suka dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang Kristen dewasa dan jadilah satu breakthrough dalam diri kita, terobos dalam diri kita. Ya, tidak ada mampu menghalangi apapun yang ada di depan kita. Kalau kita menjadi orang dewasa, kita bisa meloncatinya. Kita bisa mampu melompati setiap persoalan-persoalan kita. Kalau kita hidup di dalam firman Allah ini. Hanya firmanlah yang mampu mengendalikan setiap kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.